A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Terus menerus berusaha kita lantunkan untuk melatih hati kita, lisan kita, proses berpikir kita, agar seluruh perjalanan kehidupan kita menjadi perjalanan kehidupan yang selalu bermakna dan bisa dinikmati. Kita berharap setiap pagi seperti halnya yang kita minta, kita mendapatkan berbagai tambahan kenikmatan, tambahan kesehatan, tambahan perlindungan yang menjadikan arah kehidupan kita menjadi arah kehidupan yang benar. Dan kita berharap kita berada pada fitrah Islam, yaitu punya kecenderungan yang kuat kepada kebaikan-kebaikan yang Allah tebarkan di sekeliling kita. Dan kemudian kita berharap kita selalu diberi kekuatan untuk selalu mengolahnya menjadi kemanfaatan yang banyak. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita berbincang-bincang tentang perumpamaan kehidupan dunia dalam gambaran para salafus soleh, ya. Bahwa dunia itu sebuah fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa lebih fokus, lebih punya kekuatan, ya, lebih punya berbagai inspirasi, ya, dalam memegang, membersihkan, mengokohkan proses kehidupan akhirat kita. Maka digambarkan dunia dengan segala macam hiruk pikuknya, ya, dengan segala macam bentuk warnanya. Digambarkan seperti samudra yang luas, dan manusia akan membelah samudra itu dengan bahtera. Diperkenankan bagi kita untuk mengambil segala sesuatu yang dibutuhkan, ya, agar bahtera kita tetap bersih, ya, kuat, ya, dan terus menerus bisa melakukan perjalanan sampai akhir perjalanan dalam pertanggungjawaban. Untuk itu kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hal-hal yang perlu kita laksanakan di dunia yang punya nilai yang tinggi dalam amalan-amalan akhirat kita. Kenapa? Ya karena amalan-amalan akhirat itu menjadi sangat penting di dalam mewarnai, memberikan tingkat keberkahan, ya, pada kehidupan dunia kita. Ada beberapa hal yang perlu kita fahami dalam kehidupan, ya. Sesungguhnya kehidupan itu adalah sebuah
fata morgana ya. Artinya ketika kita ada di dunia ya, itu segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu hanya berbagai drama, berbagai peristiwa yang dengan itu ya maka kita akan mendapatkan nilai kebaikan-kebaikan yang ditetapkan Allah pada manusia. Ya. Artinya kemarin kita sampaikan bahwa dunia itu sesuatu yang sudah digariskan ya pada manusia. Dan sekarang kita akan berbincang tentang akhirat kita. Bahwa akhirat itu adalah sesuatu yang harus diupayakan. Ya. Dengan demikian maka dunia akan mengikuti. Maka kita ingatkan kembali dalam sebuah cerita. Ya, dalam sebuah cerita. Ada dua peristiwa dalam satu waktu ya terjadi pada orang yang berbeda, tempat yang berbeda ya. Namun kemudian Allah menghubungkannya. Ada seorang anak yang orang tuanya sedang sakit ya, ibunya sedang sakit berat. Sedang anaknya karena dia sudah berada pada kehidupan bisnis yang sangat besar ya, maka bahkan dia tidak sempat ya untuk menengok ibunya walaupun ibunya dalam keadaan yang kritis karena memang dia tidak bisa meninggalkan pertemuan-pertemuan ya, rapat-rapat yang harus ada dia. Nah, sampai akhirnya ibunya meninggal. Ini anak bukan anak yang jelek, bukan ya. Tapi ya tadi dia sudah terbelenggu ya, dia sudah terjerat oleh aktivitas dunia ya. Sebenarnya bukan dia tidak mau menengok ibunya, dia juga mengirimkan uang, dia juga bertegur sapa. Namun ya dalam bahasa dunia itu menjerat sedemikian rupa sampai dia tidak punya kesempatan sampai ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, ya maka dia merasa sangat bersalah, Dan ternyata pada suatu hari dia dihadirkan mimpi dalam tidurnya, ya 3 hari berturut-turut. Dia bermimpi ketemu ibunya. Bapak ini namanya Pak Bagus, ya. Saya baca di cerita viral itu. Bermimpi ketemu ibunya. Ibunya bilang, Mas Bagus ya, bahasa ke anaknya itu, ibu mau menitipkan sesuatu. Maka ibunya itu memberikan sebuah foto. Kemudian Pak Bagus itu melihat foto itu ada namanya. Maka dia lihat namanya itu Imrul. Namanya Imrul. Dan di bawah foto itu ada tulisan angka yang sangat jelas. Nah, ketika ditanya ini siapa, ya, maka mimpi itu hilang. Berikutnya dia bermimpi sama. Ya. Kemudian hilang lagi. Ketiga kalinya juga begitu. Bahkan sampai tulisan yang ada di bawahnya itu dia hafal. Namun dia tidak tahu angka itu angka apa angka rekening, apa angka ini. Maka salah satu yang paling mudah dicoba itu adalah nomor HP. Ya. Nah, ini tadi salah satu cerita di sisi ya, di tempat lain. Di tempat yang lain lagi, ini cerita tentang Imrul itu. Ya. Imrul itu seorang satpam bank, ya, yang dia bekerja dengan tekun. Anak yang soleh bekerja dengan tekun ya, dan dia masih punya tanggungan seorang ibu yang sakit stroke ya. Maka di sela-sela kerjanya itu kalau kemudian ada waktu istirahat dia kemudian lari ke tempat kos-kosannya untuk
menyuapin ibunya ya, disuapi ibunya pagi ya, dimandikan, dijemur, kemudian itu terus begitu kehidupan sehari-harinya itu. Nah kemudian Allah mengujinya, ini anak yang baik, anak yang taat, anak yang berbakti ya. Namun kehidupan seperti kemarin kita sampaikan, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dan terjadi di dunia itu tidak bisa sekedar dipandang dan dilihat oleh mata ya, tapi harus ditangkap ya dengan hati. Anak yang baik itu mendapatkan ujian, dia difitnah. Bank yang dia jaga itu kerampokan. Ada rampok membawa lari, terjadi berbagai peristiwa, dan dalam penyelidikan itu Imrul itu dikaitkan menjadi orang dalam yang memberikan informasi kepada perampok ya. Akhirnya dia dipenjara ya dengan vonis 2 tahun. Dengan vonis 2 tahun. Begitu. Bagi Imrul, walaupun dia orang yang sederhana, dia tahu bahwa Allah itu yang maha punya kehendak. Dia tidak mungkin juga bisa menjawab, kemudian memberikan keterangan bahwa dia tidak bersalah dan lain sebagainya, karena dia orang rendah, kemudian ilmunya ini sehingga seluruh ya kejadian yang terjadi pada pengadilan itu mengarah bahwa dia harus dipenjara, dan ternyata kemudian diputus, dia dipenjara. Yang menjadikan masalah buat dia itu bukan karena dia difitnah salah, tetapi harus meninggalkan ibunya. Karena dia penjara, ya jadi bagaimana nanti ibu? Hanya satu itu saja yang menjadi pikiran dia. Lalu kemudian dia panggil kakaknya yang ada di desa, seluruh uang yang dia tabung dari kerja diberikan kepada kakaknya dengan sebuah syarat bahwa kakaknya memperhatikan ibunya. Nah, sudah agak tenang, dia kemudian dipenjara. Pada beberapa saat ketika di penjara itu dia merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Ternyata ya kakaknya itu suruh laporan setiap hari ke penjara, ibunya baik-baik saja dan sebagainya. Pada suatu hari kakaknya nggak datang selama 2 hari, dia sudah tidak nyaman. Ada apa dan sebagainya. Dan ternyata benar, ibunya meninggal. Dia sangat sedih. Bahkan takziah pun tidak diperkenankan karena dia dianggap sebagai orang yang cukup lihai ya, sampai bisa memberikan atau membawa perampok kepada ini dan sebagainya. Jadi dianggap punya banyak rekayasa dalam kehidupan. Jadi tidak diizinkan keluar, sekedar untuk takziah kepada ibunya. Begitu peristiwanya. Beberapa saat kemudian disidangkan kembali karena ada data-data yang baru, dan akhirnya Imrul itu dilepaskan tanpa bersalah. Ya, ada dia difitnah. Sudah selesai hiruk pikuk dunia yang terjadi seperti itu selesai, dan itu banyak terjadi pada banyak orang ya. Nah, kita beralih kepada Pak Bagus tadi. Pak Bagus itu berusaha untuk mencari ya, kok ada mimpi seperti itu dan angkanya jelas sekali. Maka dia pencet angka itu kepada HP, kemudian dia angkat dan ternyata benar tersambung kepada HP. Ya, dan dijawab apakah di sini ada yang namanya Imrul ya, dan HP itu dipegang sama kakaknya, dijawab oh iya itu adik saya. Oh kalau begitu saya minta lokasinya, saya mau datang ke sana. Kemudian singkat kata Pak Bagus bisa sampai ke rumah Imrul yang sederhana dan lain sebagainya. Sampai di sana dia katakan saya kepingin bertanya sesuatu kepadamu. Maka ditunjukkanlah foto ibunya. Apakah kamu mengenal orang ini? Imrul mengatakan tidak, saya tidak mengenalnya, saya belum pernah melihat. Oh ya sudah, kalau begitu sekarang tinggal urusan saya kepadamu ya. Jadi ini ibu saya dan saya diberi amanah ibu untuk mengumrohkan bapak. Itu tadi Imrul, dari setelah kemudian Allah berikan ujian, Allah berikan kepada dia sebuah tawaran dunia yang tidak pernah terpikir dalam benaknya. Apalagi direncanakan mau umroh dan sebagainya, tidak pernah terpikir. Nah kemudian Imrulnya kaget, dia bilang, oh tidak pak, jangan. Itu bukan saya tidak mengenal ibu. Barangkali itu orang lain. Kata Pak Bagus itu tidak. Imrul tetap menolaknya. Tadi yang kita sebut dunia itu bukan sesuatu yang harus diupayakan.
sesuatu yang harus kita berikan semua waktu, tenaga, pikiran kita untuk mendapatkan. Dunia bagi orang-orang yang beriman itu akan datang mengibah-ibah kepadanya. Ini tadi sebuah contoh yang sangat sederhana terjadi pada orang biasa, bukan tokoh, bukan ulama, orang biasa yang bersih, yang konsentrasi kepada ketaatan. Nah, karena Imrul tidak mau, maka Pak Bagus bilang, taruhlah tidak ada hubungannya. Sekarang saya secara pribadi yang meminta, tolonglah saya. Saya itu punya hutang bakti kepada ibu saya. Maka tolonglah saya. Akhirnya Imrul mau berangkat umroh. Pak Bagus itu merasa bahwa ini pasti sesuatu yang istimewa. Kenapa dia terhubung dengan orang yang sama sekali dia tidak kenal. Bahkan ibunya juga tidak mengenal. Maka dia tanya, apa rahasia dia sampai terhubung? Dan ternyata Allah kepengen memberikan pelajaran kepada Pak Bagus itu tentang berbakti pada orang tua, tentang bagaimana beramal dengan niatan akhirat. Imrul itu orang biasa, dia beribadah biasa. Bahkan mungkin kalau toh sedekah, dia sedekah tidak sebanyak Pak Bagus. Tetapi yang menjadi rahasia bahwa amal-amalnya, amal-amal yang oleh orang dipandang kecil itu ternyata punya nilai akhirat yang tinggi. Sehingga bahkan dunia pun datang mengibah-ibah. Ya, singkat cerita, dia kemudian sampai ke Masjidil Haram. Dia kemudian berdoa. Pak Bagus itu sudah sering umroh, tapi dia belum pernah merasakan kenikmatan yang besar. Ya. Biasanya umroh hotelnya saja dekat sekali dengan Masjidil Haram, ya, jadi satu tanah. Makanya kadang-kadang males ya datang kalau rombongan kemudian pada ini. Imrul itu bahkan sedikit sekali untuk tidur di hotel. Kenapa? Bagi dia itu sebuah karunia yang besar untuk dia ada di Masjidil Haram. Maka dia manfaatkan segala macam upaya ibadahnya itu ini ke sana. Ya. Nah, kemudian sampai ke Masjid Nabawi, dia sholat di Raudhah, ya. Lama dia sholat, ya. Sudah diusir-usir sama penjaganya. Maka Pak Bagus mengatakan, oh mungkin ini orang tidak tahu bahwa gantian gitu ya. Maka ditepuknya ya si Imrul yang sedang sujud itu untuk agar dipercepat. Dan ternyata nggak bangun-bangun. Dan apa yang terjadi? Imrul ternyata meninggal. Allah hantarkan ya, perjalanan kehidupan yang sangat indah tanpa sebab duniawi, tanpa upaya duniawi, tapi dia mendapatkan bagian dunia dan akhiratnya. Nah, itu tadi yang kemudian saya sampaikan bahwa amal akhirat itu harus diupayakan sehingga dunia akan mengikuti, bahkan mengibah-ibah untuk melengkapi amal-amal akhirat kita. Ibu-ibu rahimahullah, hidup itu kenapa harus berpikir? Kenapa harus fokus pada amal akhirat? Karena hidup yang pertama adalah sebuah perjanjian yang harus ditunaikan. Ya, hidup itu sebuah perjanjian dengan Allah yang harus kita tunaikan. Orang biasa menyebut sebagai muahadah. Kita itu hidup untuk menjadi saksi yang membenarkan ya tentang Allah sebagai Rabb. Di surat Al-A'raf ayat 172 itu dikatakan bahwa manusia itu diproses oleh Allah dalam penciptaannya dari segumpal darah. Segumpal darah yang menjijikkan. Orang itu hamil kemudian keguguran, ya dia akan teriak-teriak. Ya, bahkan yang menolong itu juga rasanya ngeri. Kenapa? Karena darah yang banyak.
itu awalnya dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian dibentuk oleh Allah, disusupkan tulang, ya. Kemudian dibungkus kulit. Nah, proses ini roh menyaksikan, ya, bagaimana proses yang sedemikian detail dan telitinya, proses yang Allah berikan pembentukan dan pemeliharaannya, karena ibu pun tidak tahu, ya, apalagi ayahnya, apalagi orang lain tidak tahu bagaimana proses terbentuk yang sangat detail itu. Namun roh oleh Allah dipersilahkan untuk menyaksikan. Maka ketika 4 bulan, ya, ketika 4 bulan, 4 tahap proses itu sudah sempurna, ya, khalqon akhor, terbentuk menjadi akhir yang berbeda dengan awal. Kemudian Allah bertanya kepada roh, alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu yang menciptakan kamu, ya, yang membentuk, yang memelihara dan memiliki? Maka seluruh roh pun kemudian menjawab, qalu bala syahidna, kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Rabb kami, ya. Nah, ketika kemudian persaksian itu sudah disampaikan, ya, maka kemudian Allah akan keluarkan bayi yang dititipi roh itu kepada dunia, ya. Diujikan apakah benar saksi, ya, persaksiannya itu nanti benar-benar akan mewarnai kehidupan, akan menjadi konsentrasi utama dalam kehidupan dia, ya, sehingga ketika dalam perjalanan dia kemudian meninggal itu disebut syahid, karena orang itu meninggal dalam rangka memperjuangkan kesaksiannya untuk membenarkan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Nah, itu jadi kita berawal dari sebuah perjanjian. Dan itu umum, ya, difahami bahwa orang yang berjanji, berpegang teguh pada janjinya, bersungguh-sungguh diwarnai janjinya, maka dia akan menjadi orang yang punya azam, tekad yang kuat, ya. Kita lihat sejarah, ada Gajah Mada, ya, dengan sumpah palapa, ya. Dia tidak akan bersenang-senang, dia tidak akan menikmati sebelum, ya, bersatunya, ya, seluruh Indonesia. Nah, itu sumpah palapa, ya. Dari janji itulah, dari sumpah itulah yang kemudian menjadikan Gajah Mada tidak pernah takut, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa terhadang oleh apapun. Dia akan maju, ya, menghadang, membelah samudera, ya, untuk bisa mewujudkan janjinya. Itu janji. Ada seorang pegawai masuk, ya, dijanji dulu, ya. Ada perjanjian, kemudian ada pejabat, ada presiden, ya, disumpah dulu, disumpah. Sehingga ketika dia menjalankan roda jabatannya itu hanya fokus dengan sumpah jabatannya. Begitu kehidupan, begitu kehidupan. Namun tak begitu yang namanya manusia itu memang sangat lalai. Ketika kemudian kita bilang begini, mereka akan mengatakan, aku tidak merasa berjanji. Siapa yang suruh aku dilahirkan? Siapa yang kemudian saya tidak pernah menyatakan persetujuan saya dengan begini, begitu, dan sebagainya. Sah-sah saja. Apapun yang dikatakan manusia itu adalah bagian, ya, dia menunjukkan siapa dirinya. Ya, siapa dirinya. Nah, untuk itu yang perlu kita paham. Satu, kita hidup dalam rangka persaksian. Berjanji untuk bisa memanfaatkan, melakukan, proses kesempatan yang diberikan sampai kemudian Allah mengambilnya kembali. Nah, orang yang hidup memahami dengan perjanjian itu bukan bagaimana kita bisa kaya, bagaimana kita bisa mapan, bagaimana kita bisa dilihat orang, bukan. Ya. Maka orang yang kemudian memahami arti perjanjian, yang kedua dia akan mujahadah. Bahwa apakah benar itu orang adalah orang yang kokoh jiwanya, kokoh janjinya, ya. Itu ketika dia tampak mujahadah, bersemangat dan bersungguh-sungguh terhadap kesempatan yang diberikan. Tadi taruhlah kita itu pelajar, ya, dia sudah berikrar. Kalau pelajar
ikrar pemuda, ikrar pelajar, ya, dia akan bersemangat dan bersungguh-sungguh. Ya. Taruhlah kemudian ada suatu hari dia merasa lemah, rasanya lungkrah, ya. Tapi karena ini adalah hari masuk, ya, maka dia berusaha masuk, sarapan dulu, minum susu, minum vitamin, ya. Untuk apa? Memenuhi ikrarnya. Ya, memenuhi ikrarnya. Makanya orang kerja itu juga tidak perlu bertanya kepada yang lain, ya. Setiap hari, oh apakah aku harus masuk karena aku kayaknya hatiku ndak enak, kayaknya begini, kayak begitu, tidak. Mereka tahu bahwa mereka sudah berjanji, dia mendaftarkan, dia sudah berjanji, maka dia punya konsekuensi bagaimana mengatasi seluruh persoalan, ya, dan kemudian mewujudkannya, ya. Memperlihatkan kepada orang bahwa aku adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, bersungguh-sungguh. Kenapa bersungguh-sungguh? Seperti kita sampaikan, manusia yang dilahirkan ke dunia itu oleh Allah diletakkan di samudra luas dengan segala macam yang terjadi, ya, di samudra luas diberi. Dan samudra luas itu kita disuruh membentuk, ya, disuruh membentuk bahtera yang kuat, ya, bahtera yang kuat, yang kemudian justru kita bisa menikmati pemandangan samudra, ya, bisa mendapatkan berbagai hikmah, bisa merasakan sejuknya, ya, udara di sekelilingnya dan lain sebagainya, ya. Maka yang pertama, kalimat bersungguh-sungguh itu yang pertama, kita oleh Allah diberikan petunjuk bagaimana agar kita menjadi orang yang nyaman, ya, orang yang bersemangat, penuh inspirasi. Itu pertama membersihkan jalan kehidupan, membersihkan jiwa kita, ya, dengan ibadah, membersihkan, ya, agar kita itu tidak tidak rusak konsentrasi kita, ya, membersihkan. Maka orang-orang yang memahami tentang kehidupan, ya, memahami tentang kehidupan, itu mereka akan fokus ibadah itu, ya, itu aktivitas yang tidak memakan banyak waktu. Tidak memakan banyak waktu. Kita tadi sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Ada yang sholat subuh 1 jam? Enggak ada, 2 rakaat. Namun yang diperhatikan dari ibadah itu, bagaimana dia tetap menjaga fokusnya kepada janji Allah. Fokus untuk bertanggung jawab. Fokus untuk menyiapkan kehidupan itu, akhirnya kita mendapatkan kehidupan akhirat, keabadian yang sangat indah. Fokus, ya. Maka bagi dia yang namanya orang fokus itu, ibadah itu menjadi bagian yang sangat membahagiakan. Ketika dia kemudian Allahu Akbar, kemudian dia sholat bersujud, maka dia merasa bahwa semua hal yang terjadi di sekelilingnya itu, ya, itu tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Artinya banyak hal dia merasa Allah sudah memberikan kesempatan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesehatan untuk dia bisa bersujud, itu sudah segala-galanya, ya. Segala-galanya itu yang utama. Selebihnya, ya, itu adalah bagian warna-warna kehidupan. Nah, itu, ya, sehingga sekedar sholat 2 rakaat, mungkin sekedar 5 menit, 7 menit, kemudian berdoa, ya, itu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar, membuat suasana menjadi bersemangat, ya, bergembira, bahagia, ya, energi positifnya menjadi sangat besar, ya. Kemudian yang kedua, mengokohkan sikap selama perjalanan dengan takwa, membersihkan, ya, dengan ibadah. Jadi kalau kemudian kita itu beribadah tidak merasa berbahagia, ya, dengan amalan kita, ya, maka Allah pun tidak akan melimpahkan mahabbah, kecintaannya. Ketika kita sudah hiruk pikuk kehidupan, yang namanya dunia itu sangat tajam, ya, sehingga sering menyesakkan dada, yang membuat rasanya banyak hal yang kita itu tidak bisa memenuhinya, ya. Orang yang fokusnya pada dunia itu salah satu cirinya itu berjalan terengah-engah, ya. Rasanya itu banyak hal, semakin hari iya sih saya mendapatkan ini, iya sih saya mendapatkan ini, tapi
lebih banyak hal yang belum dia dapat. Ya, sehingga ketika beribadah dia tidak merasa berbahagia. Nah, sehingga rasanya tetap bahkan dia merasa rasanya itu gelo, ya, kecewa. Ya. Suruh beribadah, suruh sholat, suruh baca Quran, suruh puasa sudah dilakukan semua, ya. Tapi tetap saja, ya, dia tidak bisa bahagia. Itu pasti, ya, itu pasti jeratan-jeratan dunia. Nah, salah satunya tadi ketika kita sudah beribadah, ya, kemudian tidak mendapatkan bagian mahabbah, ya, dalam perjalanan pun kita akan tidak begitu konsentrasi, tidak begitu perhatian, tidak memakai takwa, tidak hati-hati. Termasuk tidak hati-hati tadi, yaitu ketika dia mengambil kesimpulan, ya, terhadap perjalanan. Taruhlah belum kesimpulan, ya, mengomentari. Apa sih orang baik itu, apa sih komentarnya, ya, ketika segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Apa komentarnya, ya? Subhanallah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang aniaya. Iya kan? Allah berikan semua kepada kita dengan maksud. Atau kalimat alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, memberikan segala sesuatu kepada kita tepat, bahkan tidak terpikirkan. Atau la haula wala quwata illa billah, ketika kita tidak merasa kuat menghadapi segala sesuatu. Atau kita sebut Allahu Akbar, atau kita sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya, kita serahkan semuanya pada Allah. Itu ketika dia hati-hati. Kenapa? Karena kadang kita tidak tahu apa makna dari peristiwa yang diberikan. Namun orang yang kemudian tidak konsentrasi pada akhirat, bahkan ibadahnya tidak memberikan kebahagiaan pada dirinya, tidak pernah ada rasa bahagia puas terhadap amal-amal yang bisa dilakukannya, maka cenderung kehati-hatiannya terhadap kehidupan itu akan sirna. Setiap kali peristiwa, maka kepengen dia ungkapkan seluruh hatinya. Banyak orang mengatakan, apa yang salah dari saya? Kenapa saya diuji? Saya berusaha baik, saya berusaha sholat, saya berusaha ngaji, saya berusaha beramal. Namun kemudian Allah berikan kepada saya istri yang tidak nurut, istri yang tidak pernah mengerti, istri yang begini, begitu dan lain sebagainya. Apa enggak salah? Ya? Atau karena itu bukan jodoh saya baik, kenapa dia tidak? Siapa? Ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Ya. Atau itu seorang istri. Saya tidak pernah mengerti dengan suami saya. Dia tidak pernah memberikan bagian yang indah dalam kehidupan saya. Tidak membahagiakan, tidak begini, tidak begitu. Ya, itu komentar yang dia ucapkan terhadap peristiwa yang diberikan. Kalau sama-sama diberi anak seperti ini, yang cacat lah, yang bodoh lah, yang tidak cantik lah dan sebagainya, untuk apa? Mending tidak diberi anak. Begitu kata sebagian orang. Atau dibalik, kenapa kita tidak konsentrasi pada perjanjian kita kepada Allah? Kenapa kita tidak bilang, ya Allah, subhanallah, Engkau telah memberikan kepadaku sebuah peristiwa yang akan bisa menyadarkanku. Engkau berikan aku istri yang kemudian tidak taat. Engkau berikan aku banyak hal yang menjadikan aku berpikir. Aku berpikir apakah sesungguhnya ibadahku itu tidak punya makna. Apa sesungguhnya ibadahku itu tidak berharga. Sehingga engkau ingatkan aku dengan ini. Ya Allah, aku bersyukur engkau mengingatkan padaku. Ya Allah, aku terima peringatanku. Ya Allah, jadikanlah aku punya kekuatan untuk kembali kepadamu. Bisakah kita mengucapkan itu? Bisakah kita tetap bersyukur, tetap memuji Allah, bahwa semua yang diberikan pada kita adalah sebuah peringatan, mengembalikan kita pada fokus janji kita kepadanya. Dan kalau kemudian kita itu selalu tidak hati-hati berkomentar,
tentang perasaan kita, tentang kehidupan kita, tentang segala sesuatu yang menurut kita tidak pas. Siapa yang kita ajak bicara? Kadang-kadang manusia itu terlena, seolah-olah kita tuh sedang curhat, seolah-olah kita tuh sedang menyelesaikan masalah. Kita sedang berbicara dengan Rabb kita. Kita merasa sangat kecewa terhadap semua. Kita merasa kita sudah memberikan semua, sholat kita, ibadah kita. Kalau bahasa dai, dakwahnya. Kenapa kemudian diberikan begini? Apa? Orang dunia itu digelarkan, kita suruh ngambil. Ya, kita suruh ngambil yang bermanfaat. Kita terlalu mengambil atau mengharapkan sesuatu yang memenuhi bahtera kita. Sehingga menenggelamkan kita pada perasaan dunia. Ya. Hati-hati dalam kehidupan. Ya. Jangan sekedar berkomentar tanpa ilmu, tanpa rasa, tanpa keyakinan. Sehingga yang menjadikan kita itu seolah-olah tidak berharga di mata penduduk langit. Kurang apa? Ya. Coba ketika seorang anak mengatakan dia sama sekali tidak bisa menghargai orang tuanya. Dia tidak memberikan apa-apa, tidak menyekolahkan saya, tidak memberikan baju yang bagus, tidak memberikan kendaraan, tidak ini, tidak itu, dan lain sebagainya. Maka penduduk langit itu melihat ini orang itu sudah tidak bisa ya, diberikan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak ada orang tuanya, taruhlah dia merasa kita tidak memberikan apa-apa kepada kita. Tapi dia melahirkan kita, memberikan kehidupan, memberikan kesempatan kita melaksanakan janjinya. Namun ya tadi, orang memang tidak konsentrasi kepada perjanjiannya kepada Allah. Dia merasa diberi kesempatan kehidupan, dan dia harus memanfaatkan kehidupan itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menyinari perjalanan kita dengan iman. Ya, nah, ibu-ibu rahimakumullah, kenapa hidup itu harus berlandasan keimanan? Ternyata itu rahasianya, bahwa ketika seseorang melaksanakan sesuatu dengan keimanan, ya, Allah akan memberikan sinar, nur. Ya, maka dikatakan Allah sampai memberikan gambaran kepada manusia. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil ulwatil wuthqa. Lam fisamalah wallahu sami'un alim. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur waladina kafaru awliya'ahum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, Allah itu walinya yang bertanggung jawab. Allah akan mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju nur, cahaya. Ya, tadi yang dikatakan ketika kemudian orang itu melaksanakan segala sesuatu dengan keimanan, menghidupkan iman, ya, maka hidupnya akan tersinari. Yaitu apa? Allah akan memberikan sebuah isyarat, ya, memberikan bagian ketajaman basirah. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang tidak, gitu. Maka jangan salah sangka. Taruhlah tadi saya gambarkan hal yang sederhana dari seorang Imrul, orang yang sangat biasa. Dia mendapatkan sinar dari keimanannya. Ya, dari keimanannya. Dia kan tidak pernah kepikir, oh ini dramanya itu aku di penjara dulu baru bahagia. Oke lah, maka aku bisa santai-santai di penjara. Tidak. Ketika kemudian dia diberikan bagian yang tidak nyaman dalam kehidupan, maka dia merasa bahwa dia harus memperbaiki. Sudah di penjara, dijauhkan dari kewajiban pada orang tuanya, maka dia tingkatkan. Dia tingkatkan terhubung dengan Allah. Walaupun dia juga tidak banyak hafal, namun dia berkonsentrasi untuk menerima ujian yang diberikan Allah kepadanya. Untuk berlapang dada terus menyebut Allah dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Ya, kalimat yang sederhana. Nah, sehingga keimanannya pun, sinarnya pun semakin dia
mampu bertahan, mampu bersabar, ya, sampai kemudian Allah memberikan kebahagiaan. Terjadi juga di Rasulullah, ya, seperti hanya digambarkan di surat Wadduha. Wadduha itu surat dibaca pagi, subuh atau duha. Untuk apa? Memberikan kebahagiaan, membombong manusia, ya, meningkatkan, ya, tingkat semangat dan kesungguhannya. Allah beritahukan kepada kita, ya, khairul laka minal ula. Jangan bersedih, ya, menghibur Rasul, nggak usah bersedih, karena akhir itu akan menjadi lebih baik. Allah tidak akan pernah melupakan kamu, tidak pernah melupakan orang-orang beriman, ya. Allah akan memberikan bagian balasannya di akhirnya. Secara detail Allah terangkan, dulu kamu yatim, lalu Allah melindungimu. Ya. Kemudian kamu lemah, maka Allah menguatkan. Kemudian kamu tidak punya sesuatu, fakir, maka Allah akan mencukupkan. Ya. Allah akan menyempurnakan balasannya. Luar biasa. Ya. Itu sebabnya dikatakan ketika seseorang itu menyinari perjalanan kehidupannya dengan iman, ya, maka akan mewujudkan sikap tawakal. Ya. Artinya terus menguat konsentrasi terhadap proses kebaikan, proses menegakkan kebenaran, proses bagaimana dia memanfaatkan dunia itu dengan sangat hati-hati. Ya. Untuk itulah maka kemudian Allah ubah kehidupan orang beriman itu dengan suasana yang nikmat dan keberkahan. Dengan kata lain, kalau dalam perjalanan kehidupan kita sudah beribadah, kita sudah berusaha untuk melaksanakan banyak hal, namun kita tidak pernah merasakan nikmat, merasa terus kurang, tidak ada keberkahan, tidak ada banyak hal, itu aja yang dilakukan. Mosok dari zaman SD sampai sekarang kita itu sedekah 1.000 rupiah. SD sampai sekarang kita minta pinter, kita minta sekolah lulus, kita minta dimudahkan cari pekerjaan. Sedekah tetap seperti zaman SD 1.000 rupiah. Itu perlu diteliti kehidupannya. Apakah dalam perjalanan itu hanya sekedar rutinitas atau dia mencadari bahwa hidup itu pakai landasan keimanan. Ada perintah, ada cara melakukan kebaikan dan kemudian beristiqomah. Maka Allah akan terus tingkatkan. Sekaligus saya ingatkan, ketika seseorang, ya, hidup itu tidak pernah merasakan kenikmatan, merasa terus berkurang, dan tidak ada berkahan, tidak bertambah amalnya. Itu saja. Dan itu saja kualitasnya semakin turun. Maka hati-hati. Kita hidup memakai kepentingan dunia kita. Bukan pakai iman. Bukan berkonsentrasi pada kepentingan kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, muraqabah. Kita harus menetapkan standar, ya, penilaian, pengawasan, ya, agar selamat, agar stabil, ya. Jangan sampai ketika kita turun tuh, tapi kayaknya temenku sih masih jauh lah dari saya. Tidak, standarnya itu Allah. Standarnya itu adalah kita sudah diingatkan di Al-Fatihah yang dibaca setiap hari dan suruh memperbanyak. Dalam bahasa Gus Baha itu kalau kita membaca Al-Fatihah, ya, bahkan jin tuh merasa sakit semua, ya, setan tuh badannya sakit semua. Ya, kenapa? Ya karena mengingatkan kita kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau begitu terus berada di jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Itu standarnya, maka dicari, ya. Kemudian yang keempat, memberikan sanksi atas kelalaian yang kita lakukan.
Kenapa? Ya, karena kelalaian yang sedikit kemudian menjadi banyak, lama-lama akan meruntuhkan amal kita, ya, menjadikan berbagai perjalanan kehidupan kita akhirnya sia-sia, haba'an mansur, ya, ambiar dalam bahasa sekarang, ya. Nah, untuk itu marilah kita coba kembali meningkatkan, kita bersyukur bahwa kita berada di ujung, ya, penghujung bulan Rajab, akan memasuki bulan Sa'ban, ya. Dan seperti diingatkan oleh berbagai ulama, bulan Rajab dan Sa'ban itu adalah bulan pembersihan, bulan bagaimana kita membangun kembali amal-amal kita. Nah, untuk itu tingkatkanlah konsentrasi kita. Jangan sampai mudah dipalingkan dengan suasana-suasana dunia dan kepentingan yang membuat kita itu merasa harus bahagia, harus nyaman, ya. Saya ingatkan kembali bahwa amal akhirat itu butuh upaya, butuh perjuangan, butuh kesungguhan, ya. Nah, mudah-mudahan kita akan sampai besok insya Allah kita berbicara tentang strategi, ya, amal-amal yang dengan itu kita berharap akan lebih fokus, ya, di dalam menata amal kita. Fasabiqul khairat, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita bertemu kembali untuk saling mengingatkan dalam beramal, dalam berjuang, ya, dan dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah. Mari kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa firidillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'a kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqumi rabbika wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.